Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Allahumma Masya salli ala Allah, sayyidina cantik-cantiknya Muhammad semua. wa ashfil dhalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamallahu ma lam ya'lam. Wa qala aidan Iqra kitabak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul bil ilm min al mahdi ila al lahad. Jamaah kajian pagi di Kuah Mamajang bersama dengan mahasiswa UIN Galuh di Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, dalam berdialektika pagi ini tentang ekstensi ilmu dalam mengantarkan manusia mengenal alam dan robnya, yang pagi ini akan dikaji atau didalami oleh saudara kita, guru kita, Karya Dr. Muhammad Yamin Mukhtar, SPD, MPDI. Beliau adalah seorang sosok filosof milenial. Beliau adalah simbolisasi pergerakan dakwah kultural maupun dakwah struktural yang pada momen-momen gerakan 4.0 ini beliau tetap eksis sebagai ASN dan sebagai waliyum minallah. Kecintaan kepada spirit gerakan dakwah beliau lakukan bersama dengan teman-teman penyuluh agama di Kawah Mamajang dan penghulu dan beserta teman-teman staf dengan berbagai akselerasi gerakan dalam bentuk rihlatul dakwah, perjalanan dakwah, safari zuhur, ya, dakwah lorong, dakwah kajian tematik di setiap Jumat di kantor urusan agama. Kita berelaborasi bersama semua untuk output akhir dari gerakan itu, bagaimana kita dekat dengan Allah dan mencintai sesama manusia. Baik, momen ini waktu dipersilakan kepada Pak Dr. Kandidat Dr. Mukhtar Yamin, maksimal waktu 10 menit, 7 sampai 10 menit. Lepas itu kita membangun dialektika bersama dengan anak-anak. Semua anak-anak dari berapa orang yang hadir? 10 orang akan melahirkan narasi pikirannya dari narasumber kita, baik berupa kritikan, masukan, atau pembanding nalar dari beliau. Kepadanya disilakan dengan hormat. Fadal. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Panjang di kalau 3 menit. saya cintai seluruh anak-anak saya yang berada tempat ini, fokus pada saya Bapak Kandidat Doktor Nurdin Dakaiyah. Kita panggil Dakaiyah. Nurdin itu artinya selalu berada dalam wilayah nur, cahaya. Ini itu menyebarkan ya, agama ya,
makan beliau itu selalu semangat kalau acara agama. Ada 3 poin ya untuk sementara sebagai kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya itu artinya menghidupkan kembali agama. Poin pertama adalah dari mana. Poin kedua adalah di mana. Dan poin ketiga mau kemana. Yang dibicarakan itu adalah tentang kita, insan atau manusia. Makanya manusia ini kalau mau selamat, kata beliau, harus paham asal usul tadi, dari mana mau kemana, dan dari mana dan kemana dan kemana. Nah, untuk mencapaikan itu, setelah kita mengkaji, maka minimal ada 4. Yang pertama, kenal dirimu. Yang kedua, kenal Tuhan. Yang ketiga, kenal duniamu. Yang keempat, kenal akhirat. Sebelum kita kenal diri, kenal Tuhan, kenal dunia, dan kenal akhirat, tentunya kita harus punya patron. Patron itu adalah bingkai ketika kita bicara sesuatu, tapi ada rujukan yang nyata secara akliah dan akliyah. Maka ketika kita bicara kebenaran ini, tidak cukup dengan mengakal atau memikirkan saja atau mengakal-akali saja, tapi harus berdasarkan data. Maka diutuslah Rasul, kita itu Muhammad. Sesungguhnya aku, kata Rasul, perbaiki. Nah, untuk mencapai akhlak ini tentunya tidak mudah. Maka tradisi Aulia Anbiya, dia awali dengan kaji dirinya. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Nah, diri yang mana? Untuk sementara diri ini, itu yang nampak itulah tubuh kita. Ternyata di balik tubuh ini ada batin, itu ruh kita. Ternyata yang nampak ini tubuh, yang nyata dalam if'alnya adalah batin kita, ruh. Nyata dalam apa? Nyata dia melihat pada mata, nyata dia mendengar pada telinga, nyata dia mencium pada hidung, nyata dia berkata pada mulut, dan nyata merasa pada lidah, dan nyata berjalan pada kaki, dan memegang pada tangan. Maka dikatakan la yataharakata fil jasad illa berruh. Tidak bergerak sedikit pun jasad atau tubuh sepatah atau fisika atau casing itu kecuali dengan ruh. Wala yataharakata fil ruh illa biiznillah, tapi tidak bergerak sedikit pun ruh itu illa biiznillah, kecuali dengan izin aku, kata Allah. Tidak disangkakan pada hari ini, jam ini kita bisa mengumpul seperti ini. Nah, itulah kalau bukan izin dan kehendak dan kasih sayangnya, tidak bisa kita. Maka segala sesuatu itu mesti ambil itibar, pelajaran. Jangan kenapa begini. Nah, itulah sebenarnya kadar yang datang daripada Allah. Itulah sebenarnya yang harus kita paham. Maka apapun yang kita lihat, kita rasakan, itu sebenarnya sudah tercatat di lauh mahfuz, itu sudah kehendaknya. Maka dalam ayat dikatakan wa indahu mafatul ghaib la ya'lamu wa ya'lamu fil barri wal bahri. Jatuhnya daun-daunan itu saja, ya, itu jatuhnya daun-daunan. Aku lihat, aku rekam, aku catat, atau aku foto.
itu jatuhnya daun-daunan itu. Nah, menurut kita kan tidak pernah perhatikan, kalau mau jatuh jatuh saja. Ya, ngapain itu jadi sampah malah. Nah, tapi jatuhnya saja buah-buah saya, kalau buah yang bermakna kita ambil. Padahal ada maknanya di balik itu. Ada cara Tuhan, ada pelajaran yang kita harus ambil sebenarnya. Tapi kadang tidak semua itu. Maka disuruh kita afala ta'qilun, afala tatazzakarun, afala tatazakkarun. Itu satu sistem komunikasi kita sebagai hamba dengan Tuhan. Supaya kita punya makam bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa didiamkan, itulah kita katakan tadi ikra, selalu membaca. Apa yang kita baca? Ada kauniyah, ada qauliyah, ada yang syariat, ada yang hakikat, ada jahil, ada batin. Ikra, kita bakal kafa binafsi kal yauma 'alaika hasiba. Jadi ada catatan dalam diri kita ini, dia mulai 7 tahun, 10 tahun terekam sampai sekarang. Kau ingat kapan kau masuk sekolah, kapan kau masuk di sini, apa yang kau kerjakan tadi malam, dan hari ini. Kau tahu itu, di mana direkam, bukan dicatat di kertas. Di kertas akan lapuk karena air, akan terbakar karena api. Tapi kalau di sini ingluki tidak akan hilang. Maka kalau kamu ada salah sangka sama orang, ada dosa bersama orang, selesaikan dengan cara bagaimana? Datang kepada Rasul, tobat kepada Allah. Tidak biasa langsung minta kepada Allah, datang dulu kepada Rasul. Maka dia katakan, nama itu Rasul, kata Allah. Barang siapa yang ikut Rasul, sesungguhnya ikut aku, kata Allah. Maka dikatakan, kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa la yaghfirur rahim. Jika kamu akan dicintai Allah, disayangi Allah, dihapuskan hilang dan salah dan dosamu, kan tidak ada orang yang tidak mau dicintai Allah. Tidak ada kita yang tidak mau dikasihi Allah. Tidak ada kita yang tidak ada hilaf dan dosa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jauhkah datang kepada aku, kata Rasul. Baru kamu mohon ampun kepada Allah. Pertanyaan bagaimana cara datang kepada Rasul? Itulah makna salawat. Hubungkan diri kita dengan Rasul. Maka Allah Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, selalu berhubungan kepada Muhammad. Seluruh malaikatku berhubungan selalu kepada Muhammad. Hai orang percaya kepada aku, iman, orang yang beriman, selalu hubungkanlah dirimu kepada Muhammad. Kalau kamu tidak kenal Muhammad, tidak tahu Muhammad, dan tidak tahu di mana kamu berhubungan Muhammad, setelah kamu sampai kepada Muhammad, apa yang kamu berbuat? Bagaimana cara kamu meminta, mohon kepada Allah di hadapan Muhammad jadi saksi? Karena dia adalah saksi dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu sangat penting memahami agama ini dengan secara tidak cukup secara syariah, tetapi mesti ma'rufin di balik tes itu secara hakikiah. Maka dalam pendekatan akademisi ada namanya bayani, burhani, irfani. Kalau bayani baru membaca tekstual. Kalau burhani bertanya, apa sih yang kau baca, mau kemana, untuk apa, dan bagaimana diamalkannya. Setelah irfan itu tinggal menikmati bacaan tadi, tinggal diamalkan, kita dirasakan, maka kita akan mendapatkan lezat dan manisnya dalam keseharian. Nah, oleh sebab itu kesimpulan sementara ternyata kajian pertama kita mesti kenal dari mana asal usul kita ini, di mana sih sebenarnya kita sekarang ini, dan mau kemana kita sebenarnya sesudah sesudah kita kasih ini selesai masa kontrak atau ajar kita, mau kemana sebenarnya kita. Bahasa lurusnya kita kan datang daripada Allah sekarang di alam syahadat, alam nyata. Untuk apa di sini? Untuk kita bertebaran di permukaan bumi, fantasiru 2. Itu beribadah kepada Allah, menjadi penata alam semesta, memimpin alam semesta ini. Supaya ini alam ini teratur dan kita juga hidup tenang dan bahagia. Setelah itu selesai kita bertugas sebagai abid Allah, menata alam semesta ini, satu ketika wa inna ilaihi raji'un. Kamu akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawabannya itu. Apa sih yang kau berbuat selama ini? Semua terekam di Lauhul Mahfuz. Maka tadi setetes air yang jatuh di sini, aku lihat, aku catat, aku rekam. Dan itu bisa diindrai, bisa dilihat. Tapi ada debu dalam gua yang gelap gulita, aku rekam, aku catat, aku foto, aku lihat, kata Tuhan. Innahu lakum aduwwun mubin, dalam catatan nyata namanya Lauhul Mahfuz. Dan itu kehebatan Allah, dia menulis dirinya sendiri. Jadi kitab itu tertulis. Jadi apa saja kau berbuat, berniat saja, langsung tercatat dengan sendirinya. Maka kita bisa kita macam-macam. Tidak bisa kita akal-akali, mau berbohong, mau mengkhianati orang, mau menjalimi orang, mau sakit hati sama orang, mau gemuruh hati sama orang, sahwa sangka sama orang, fitnah caci maki orang. Tidak bisa, kan ini kita berada dalam dalam lingkaran-lingkaran para malaikat dan para aulia dan anbiya Tuhan. Itu sisanya. Maka lingkaran-lingkaran itu orang yang
berkiblat pada lingkaran aulia ambia Tuhan itu, ya selamat. Tapi lingkaran-lingkaran opsi ke setan, pasti dia, mohon maaf, jauh dari Tuhan dan tidak pernah akan diselamatkan dan tidak akan terselamatkan oleh Allah dan Rasul. Ini mungkin sementara, ya karena terlalu banyak nanti ada dialog. Mohon maaf ya, mungkin bisa kita nanti kalau ada yang mungkin bertanya bisa kita dua arah supaya kita jalan musyawarah. Nah, bukan diskusi itu endingnya adalah akal pikir, hayal, paham saja. Tapi kalau musyawarah dia masuk, paham dan ilmu. Dia santun, adem kalau musyawarah. Ya, terima kasih untuk sementara.